Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu PPKN. Tepatnya part 3 atau pertemuan yang ketiga. Adapun judul pelajaran kita pada hari ini adalah mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kami perhatikan di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini anak-anak adalah yang pertama, untuk menimbulkan kesadaran kepada para siswa bahaya apa saja yang dapat mengancam negara. Yang kedua, menimbulkan sikap responsif dan proaktif kepada siswa agar ancaman terhadap negara dan strategi dalam mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan anak-anak, di sini ada sketsa ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Tentunya anak kami masih ingat apa saja yang termasuk ancaman di bidang ideologi. Misalnya, peristiwa terjadinya gerakan 30 September, yaitu yang mana Partai Komunis Indonesia ingin merubah ideologi Pancasila dan diganti dengan ideologi komunisme yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ancaman di bidang politik ini juga harus kita waspadai karena ada banyak sekali jumlah partai politik yang saat ini tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Kita harus waspada partai politik mana yang tetap menjiwai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jangan sampai terjadi lagi gerakan-gerakan separatisme, ya, gerakan-gerakan seperti yang pernah terjadi di Aceh, ya, gerakan Aceh Merdeka, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan masih banyak lagi yang mengancam jiwa bangsa Indonesia. Berikutnya, ancaman di bidang ekonomi. Ya, kita harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ya, sila pertama sampai sila kelima, dan juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 sampai ayat 5 bahwa sistem perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ancaman di bidang sosial ini juga amat mengganggu. Ya, kita sebagai manusia harus mengetahui hal-hal yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan supaya tidak menimbulkan rasa sakit hati di antara umat yang berbineka. Dan berikutnya, ancaman di bidang budaya. Dalam hal ini, ya, kita harus mewaspadai unsur budaya yang berasal dari luar negeri. Kita sudah punya budaya tersendiri. Kita boleh menyerap budaya luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ataupun HANKAM.
Dalam hal ini erat kaitannya dengan militer. Ya, kalau terjadi gangguan-gangguan, terjadi demonstrasi-demonstrasi, ya kita sangat mengharapkan keikutsertaan daripada aparat Hankam untuk menerapkan ketertiban dan keamanan di negara Indonesia. Yang pertama, kita kembali akan menjelaskan kami ancaman di bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ancaman ideologi dari luar negeri seperti kebudayaan dan paham baru yang menjamur di Indonesia, campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri, ancaman dari dalam negeri, munculnya paham-paham radikal dan ekstrim, gerakan separatisme, sikap apatis terhadap proses pemerintah. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negara ataupun luar negara. Ancaman yang berasal dari luar negeri misalnya tekanan politik suatu negara terhadap negara lainnya, serta pembentukan suatu kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah di suatu negara. Ancaman dari dalam negeri, misalnya politik uang atau politik money, yaitu untuk meraih posisi yang diinginkan untuk menyelesaikan suatu perkara, serta isu sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, atau disingkat sara, yang menyebabkan terjadinya permusuhan atau konflik. Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat sejumlah ancaman di bidang politik, baik dari gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang sudah pernah terjadi pada masa yang lampau. Di antaranya, Republik Maluku Selatan atau disebut RMS, Gerakan Andi Ajis, PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal dapat berupa tingkat inflasi. Tahu anak kami apa yang dimaksud dengan inflasi? Yaitu turunnya nilai mata uang yang cenderung masih tinggi, pengangguran yang cenderung makin meningkat, infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah, dan penetapan sistem serta kebijakan ekonomi yang belum jelas. Adapun ancaman eksternal dapat berbentuk ketergantungan yang tinggi terhadap negara asing, daya saing yang rendah, dan kinerja ekonomi yang belum baik. 4. Ancaman di bidang sosial. Ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini yang menjadi pangkal permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan bencana alam. Ancaman dari luar negeri yang berkaitan dengan peran media massa yang menunjukkan gaya hidup luar negeri yang kemudian dicontoh oleh sebahagian orang. Padahal gaya hidup tersebut mungkin tidak cocok dengan identitas bangsa Indonesia. Yang kelima, ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya luar negeri yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Pengaruh negatif dari globalisasi terhadap budaya antara lain hadirnya gaya hidup konsumtif. Tahu anak kami apa itu gaya hidup konsumtif? Yaitu gaya hidup mewah yang berlebih-lebihan. Munculnya sifat hedonisme, yaitu sifat yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. Menguatnya sikap individualisme, yaitu selalu mementingkan diri sendiri, dan hadirnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa memilih baik buruknya.
akhirnya akan muncul kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku. Berikutnya anak kami, ancaman di bidang HANKAM atau pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat kita lihat dari ancaman militer. Ancaman militer menurut BPPI tahun 2008 adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai keamanan dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik manual. Anak kami, ibu rasa ya sampai di sini materi pelajaran kita. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan buat di kolom komentar. Dan sini ibu sudah menyediakan untuk soal-soal latihan, silakan dikerjakan di dalam catatan masing-masing. Adapun soal yang pertama, yaitu hal-hal apa saja yang dapat memicu terjadinya ancaman di bidang ideologi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konflik manual? 3. Jelaskan dan berikan contoh dari strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Yang keempat, hal-hal apa saja yang dapat menjadi ancaman terhadap bidang politik Indonesia. Dan yang terakhir, nomor 5, tuliskan 3 contoh peristiwa yang merupakan ancaman di bidang sosial. Ya, silakan anak kami dibaca bukunya, cari jawabannya. Jangan lupa untuk menuliskan tugas-tugasnya mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.